Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat keislaman yang masih disematkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, di dalam qalbi kita. Sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan perintah Allah di tengah malam atau di tengah subuh yang dingin ini. Kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kemarin adalah yang kita bahas tentang puasa sunnah di masing-masing keempat mazhab yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pada bagian akhir kita juga membahas sedikit, ya, insya Allah akan kita coba ulangi kembali dalam subuh ini, ya. Setelah selesai kita membahas masalah tentang puasa sunnah, kemudian ada hal sedikit yang harus kita pahami, bahwa keempat mazhab agak berbeda sedikit pendapatnya tentang apakah ibadah sunnah harus diselesaikan setelah dia dimulai. Dalam pengertian bahwa setelah kita misalkan ini ibadah sunnahnya adalah saum, ya. Kita melaksanakan ibadah sunnah saum, sudah meniatkan pada awal subuh, pagi kita sudah misalkan kita sudah makan atau minum, kemudian subuh kita sudah meniatkan untuk berpuasa pada hari itu. Namun pada kenyataannya nggak sampai pada waktu maghrib kita berbuka. Nah, di dalam kasus ini mazhab terbagi atas dua pendapatnya. Yang pertama adalah apakah ibadah sunnah tersebut harus diselesaikan apabila ibadah sunnah tersebut sudah dimulai. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, menyatakan bahwa ibadah tersebut walaupun sunnah hukumnya, tapi kalau dia sudah dimulai maka wajib untuk mengqadhonya. Kalau dia batal maka dia diqadho, ya, di hari yang lain. Dalam arti kata bahwa pengertiannya setelah dia dimulai puasa sunnah itu menjadi satu utang kepada Allah, ya. Dan utang itu harus dipenuhi atau harus dibayar, ya, utang tersebut. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki harus diselesaikan. Jika membatalkan maka dia wajib mengqadhonya. Beberapa alasan yang disampaikan di dalam mazhab Hanafi dan Maliki adalah seperti halnya musafir yang mendapatkan rukhsah
harus mengqadha puasanya. Ya. Jadi musafir dia sudah berniat untuk puasa, kemudian dia safar, kemudian dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, ya, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, maka dia mengqadhanya. Tetapi ini kan di dalam kasus puasa wajib. Untuk mengqadha itu dalam puasa wajib. Kemudian yang telah sempat dilakukan sudah menjadi ibadah dan amal yang menjadi hak Allah. Dalam arti kata, walaupun ibadah sunnah itu dilakukan, setelah dilakukan, dia menjadi hak Allah untuk dipenuhi. Apa sebab? Karena pada saat ibadah sunnah itu dilakukan, maka dia sudah dapat 2 pahala. Yang pertama adalah pahala niatnya, kemudian yang kedua adalah pahala melaksanakannya. Sehingga kalaupun dia tidak melaksanakan, maka masih ada pahala niatnya. Sehingga ini menjadi satu utang kepada Allah yang harus dipenuhi. Kemudian mazhab Hanafi dan Maliki ini juga mengatakan bahwa mengqadhanya merupakan suatu kewajiban. Setelah dia ibadah sunnah itu dimulai, maka dia menjadi suatu kewajiban untuk dipenuhi karena hutang kepada Allah. Alasan yang lain adalah memenuhi akad atau janji pada Allah itu hukumnya wajib. Kemudian ini juga dikiaskan kepada puasa nazar. Seseorang melakukan nazar, berniat untuk melakukan sesuatu, maka puasa nazarnya itu menjadi wajib. Walaupun tidak termasuk di dalam puasa Ramadan yang merupakan puasa wajib. Tapi karena dia sudah berjanji kepada Allah, maka dia menjadi wajib. Ini pendapat yang pertama, yang didukung atau yang dianut oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua ini dianut oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya. Apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, boleh menghentikannya di tengah-tengah jalan atau di tengah jalan tanpa harus mengqadha. Namun dianjurkan menyelesaikannya sampai selesai tanpa ada uzur, jika tanpa ada uzur, ya. Kalau tanpa ada uzur, maka sebaiknya dilanjutkan. Alasannya, argumentasi atau hujah yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ini, ibadah sunnah itu tidak menjadi wajib setelah dia dimulai. Ini di sini titik perbedaannya antara mazhab Hanafi dan Maliki serta mazhab Syafi'i dan Hambali. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ibadah sunnah itu kalau sudah dimulai, maka setelah dimulai dia wajib harus diselesaikan. Namun di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ibadah sunnah itu tidak otomatis menjadi wajib. Walaupun dia sudah dimulai, dia tetap ibadah sunnah. Ibadah sunnah tidak menjadi wajib hukumnya, walaupun dia sudah dimulai. Dalil yang dibawakan atau dalil yang dipegang oleh dalam mazhab Syafi'i dan Hambali adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini dalam konteks seorang sahabat atau seseorang apabila dia sedang puasa sunnah, kemudian dia kedatangan tamu yang harusnya dia menjamu tamu tersebut, kemudian kalaupun dia tidak ikut makan, tentunya tamunya tidak merasa nyaman, tamunya makan sendiri, maka keutamaan di dalam melayani tamu ini lebih diutamakan daripada
tetap menjalankan puasanya. Ini yang disebut di dalam hadis ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Sehingga dengan demikian, di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mengutamakan tamu lebih utama daripada melanjutkan dia berpuasa sunnah. Ini puasa sunnah, Pak, bukan puasa wajib, ya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dari Ummu Hani, orang yang berpuasa sunnah menjadi komandan atas dirinya sendiri. Terserah kepadanya apakah mau terus berpuasa atau membatalkannya. Jadi keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan puasa sunnah ini ada pada orang tersebut. Ya, ada pada orang tersebut. Tidak otomatis sunnah itu dia menjadi wajib. Di sini titik perbedaan pada kedua pendapat tersebut. Dua-duanya didukung oleh mazhab. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan begitu dia sudah dimulai maka wajib dilanjutkan. Kalau dibatalkan dia harus diqodho. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tidak perlu diqodho. Tidak perlu diqodho. Karena dia adalah orang yang menentukan apakah dilanjutkan atau tidak. Ini yang sempat kita bahas sebentar di ujung 1 bulan yang lalu, ya. Kemudian itu adalah tentang puasa sunnah, ya, tentang puasa sunnah. Kita lanjutkan dengan hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Beda loh Pak ya, antara puasa sunnah dan hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Ya, kalau puasa sunnah itu mana-mana yang puasa sunnah. Tetapi kalau hal-hal yang disunnahkan dalam puasa adalah puasa, kemudian apa saja yang disunnahkan di dalam berpuasa tersebut, ya, dalam selama menjalankan puasa tersebut. Yang pertama adalah makan sahur walaupun sedikit, ya, makan sahur walaupun sedikit. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa makan sahurlah kalian, sebab dalam sahur itu terkandung berkah. Makan sahurlah kalian, sebab di dalam sahur itu terkandung berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Dzar, umatku, Rasulullah mengatakan, umatku akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Umatku akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan puasa, buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi dua hadis ini atau dua dalil ini dijadikan hujah untuk menyatakan bahwa makan sahurlah, walaupun sedikit, walaupun hanya dengan seteguk air, atau dengan sebutir korma, atau dengan makanan yang lain. Apakah makan kue sedikit, atau minum air, hanya sekedar teh saja, atau sekedar air putih saja, itu disunahkan, sangat disunahkan. Kenapa? Karena berkahnya puasa itu ada pada saat kita makan sahur. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk tidak makan sahur. Ya. Ini salah satu atau hal yang pertama yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan atau akan melaksanakan puasa. Ya. Baik puasanya adalah puasa wajib ataupun puasanya adalah puasa sunnah. Maka dia disunatkan, sangat diberatkan untuk melakukan sahur atau memakan sahur. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan untuk berbuka.
Hal sunnah yang lain adalah menyegerakan untuk berbuka. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan sahur, kemudian disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi nggak ada dalil yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya makan sahur itu adalah di awal, enggak. Di akhir, kalau sahur di akhir, tetapi kalau berbuka itu adalah di awal waktu. Dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ada 3 perkara yang termasuk akhlak para rasul. Menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ada 3 perkara yang termasuk akhlak para rasul. Menyegerakan berpuasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan atau diutamakan untuk dilakukan. Konteks dalam hadis ini adalah kita menyegerakan berpuasa, menyegerakan makan sahur, dan mengakhirkan mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Ya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad. Dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa. Ini bagian lain daripada hadis yang kita sampaikan di atas tadi. Kalau dalam Ahmad dan dari Abu Zar, itu redaksinya adalah umatku akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Tapi kalau yang dirawayatkan dari Sahal bin Sa'ad, orang-orang akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa. Beda sedikit saja. Kalau hadis yang pertama tadi ada buka puasa dan mengakhirkan sahur, kalau ini hanya menyegerakan buka puasa saja. Jadi 2 hal ini adalah yang diutamakan atau yang disunahkan. Yang ketiga